Yuk, kayak di Indonesia dulu deh. Ridwan, HP taruh. Aku Yuk, baca cilas lo. Lipat kaki yang benar. Yang tahu. Niat. Diam. Niat. Gua di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai materi Perhimpunan Indonesia PKI. Jawab ya pakai tangan. Diam. Gak lucu, gak lucu. Sedih banget. Assalamualaikum. Diam. Tuh, no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai materi Perhimpunan Indonesia, PKI, dan Partai Nasional Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kami di sini. Nama saya Siti Mutiara. Saya Ahmad Dhani. Saya Ahmad Dhani. Perlu. Belum. 3, 2. Saya Pak Haris Kandar. Diam. Kadi belum, Dep. Bebas. Saya Tiana. Perhimpunan Indonesia merupakan salah satu organisasi pergerakan nasional yang pertama menggunakan istilah Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini bahkan menjadi pelopor kemerdekaan bangsa di kancah internasional KIPS. Organisasi ini didirikan oleh Sultan Kesayangan dan R.N. Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Yang mana mereka juga merupakan pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Belanda. Sejarah Perhimpunan Indonesia, organisasi pergerakan nasional, awalnya berdiri dengan nama Indies Vereniging pada 1922. Saat nasionalisme Indonesia berkembang, Indies Vereniging berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Ini Perhimpunan Indonesia. Terserah lu mau sampai sini dulu. Febri. Masih banyak sih. Langsung baca aja nih. Ya, Enggak, 2. Perhimpunan Indonesia adalah pelopor dari gerakan nasionalis Indonesia yang mengadopsi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, organisasi ini juga merupakan organisasi politik pertama yang menggunakan istilah Indonesia dalam namanya, yang mana ide tersebut dipengaruhi oleh ide sosialis dan Mohandas Mahatma Gandhi di India tentang perkembangan sipil tanpa
kekerasan. Partai Komunis Indonesia (PKI) sempat menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Partai politik ini dibentuk pada 23 Mei 1914. Bahri itu habis apa? Si Bahri suruh habisin sampai yang habis. Tadi lu baca sampai mana? Mana? Taruh. Sampai habis semua. Aksi pembahasan dari tahun ke tahun pasalnya PKI dituding memiliki kekaitan pada peristiwa besar yang terjadi di Indonesia pada 30 September 1965 atau lebih dikenal dengan peristiwa G30S PKI. Latar belakang berdirinya PKI, kemunculan PKI tak bisa dilepaskan dari industri sosial demokratise Pereniging ISDV atau Perhimpunan Sosial Masyarakat Diam. Rama diem Rama. Latar belakang berdirinya PKI, kemunculan PKI tak bisa dilepaskan dari industri sosial demokratise Pereniging ISDV atau Perhimpunan Sosial Masyarakat India yang memiliki tanggung jawab memperkenalkan prinsip-prinsip sosialisme yang akan membawa keadilan sosial, kemakmuran, dan kemerdekaan bangsa yang terjajah. Pada awalnya ISDV bukan merupakan sebuah organisasi politik, perkumpulan dengan paham Marxis, anggota sosial demokratise Arbeiderpartiet SDAP atau Partai Buruh Sosialis Demokrat di negeri Belanda yang tinggal dan bekerja di Hindia Belanda. Berdasarkan buku Nasionalisme dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia karya Darwati SPD MPD, organisasi tersebut didirikan Henk Sennevliet, Brandsteder, dan Semaun. Aktivitas ISDV lama-kelamaan sering bersinggungan dengan masalah-masalah politik. Tokoh-tokoh pendirinya juga melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh pergerakan dalam organisasi pergerakan nasional. Serikat Islam jadi salah satu organisasi yang berhasil diajak kerjasama. Pada perkembangannya, pengaruh-pengaruh didapat dengan cepat hingga terbesar dan meluas ke sebagian besar anggota Serikat Islam. Hasilnya dari keadaan yang demikian sangat memungkinkan untuk mendirikan sebuah organisasi baru yang lebih mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia. Berdirilah Partai Komunis Indonesia. Nasruddin jangan semua, nanti si Tia bagi. Sampai sini aja nih Nasruddin. Sampai Sunario. Merangkum dari arsip berita dari kubu tujuan pembentukan PKI sendiri untuk menangkap imperialisme dan totalitarisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja. Selain itu PKI juga bertujuan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Partai Nasional Indonesia (PNI) adalah nama yang digunakan oleh 1927 sampai tahun 2000-an. Beberapa partai politik Indonesia sejak tahun PNI pertama kali didirikan oleh Soekarno pada 4 Juli 1927 di Bandung.
Partai Nasional Indonesia sendiri menjadi partai politik tertua yang diketuai oleh Dito Mangkubuwono Sartono Iska Widodo dan Widodo. Sini, siap. Oi, oi. Lihat. Aduh, banyak. Lahirnya Partai PNI, Partai Diam. Ada yang lahirnya. Ini kan udah terakhir. Lahirnya Partai PNI, Partai Nasional Indonesia, lahir sebagai Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional. Diam dulu dia. Iwan. Ridwan. Woi, Tiga, dua, satu. lahirnya Partai PNI, Partai Nasional Indonesia, lahir sebagai organisasi untuk mengekspresikan rasa nasionalisme Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Kemudian pada 4 Juli 1927, Soekarno membentuk sebuah gerakan yang dinamakan Persatuan Nasional Indonesia. Kemudian pada Mei 1928 terjadi perubahan nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Tujuan adanya organisasi ini adalah kemandirian ekonomi dan politik untuk kepulauan Indonesia. PNI sendiri membentuk didasarkan pada gagasan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada akhir Desember 1929, PNI memiliki sebanyak 10.000 anggota. Hal ini kemudian membuat para pihak berwenang merasa khawatir, sehingga Soekarno dan 7 pemimpin partai lainnya ditangkap pada Desember 1929. Mereka diadili karena dianggap mengancam ketertiban umum. Akibat permasalahan ini, PNI pun dibubarkan pada 25 April 1931. Baiklah, terima kasih, presentasi dari kami selesai. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan mengajukan tangan. Ujungkan jari tengah. Diam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia maksud dia. Diam. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok. Saya mewakili dari kelompok 5 ingin bertanya pada kelompok 2. Strategi apa yang dilakukan PKI dalam penyebaran ideologi? Ya, terima kasih. Strategi apa yang dilakukan? Strategi apa
yang dilakukan Kontol kali. dalam nama I don't know when saya udah siapa lagi? Ijal mau nanya. woi berisik net. Bangsat. Engos. Partindo dan Pedi baru. Apa? Nggak usah di situ aja. PNI. Dapat terpecah. HP-nya taruh, Menjadi. Hah? Partindo. Dan PNI baru. Udah. Febri. Iya, saya. Pasya. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu. Saya ingin bertanya mengapa diuraikan mengapa pembentukan PNI sebagai partai tunggal dibatalkan. Jelaskan. Uraikan untuk apa? Uraikan mau apa? Ulang dari pertama. Uraikan mengapa akhirnya Satu dulu. Mengapa? Dulu. Tadi mau. Akhirnya memerlukan Di Nih HP fisik HP. Stop miringin, pinjam HP. PNI
Ngapain? Tidak jawab. Kita kalau ada gunanya. Rizky. Nanti kalau mau atau boleh lempar lagi jawabannya ya. Lo si Sri no. Dani. Jadi nomor 1 udah ketemu. Udah, duduk. Suci. Duduknya. Lu kelompok berapa? Din, sok kau samping lu. Din, tanya Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tujuan Dari organisasi PNI. udah? Gimana gitu? Jangan bang. Diam. Gak ada yang lucu. Edi duduk. Gak bisa diatur banget tuh gede. Oh, di sini udah belum? Di sini udah belum? Udah. Udah diem dulu. Diam. Kalau disuruh diam bukan diam, udah kayak bocah TK lo. Presentasi kalau berisik gimana? Nanti apa aja masing-masing ya. Presentasi dia bisikin aja tuh nanti. Itu udah. Yang nomor berapa? Yang nomor 4 udah ketemu. Itu ya. Bersaking yang duduk. Sampai sini. Apa ya sampai sini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiana akan menjawab pertanyaan dari Ilyas kelompok 5. Strategi apa yang dilakukan PKI dalam penyebaran ideologi? Yang dilakukan PKI untuk menyebarkan ideologi komunis hingga berhasil menjadi salah satu pemenang pemilu adalah melakukan pendekatan terhadap petani dan buruh, melakukan propaganda dan agitasi, mengangkat masalah kemiskinan dalam strategi kampanye, dan menggunakan metode kombinasi. Udah. Udah ya? Bu. Nih, ini udah. Blingseng lu. Lalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Jarkasih dari kelompok 4. Uraikan mengapa akhirnya pembentukan PNI sebagai partai tunggal, jelaskan dan berikan alasannya. Adalah untuk menyederhanakan fungsi birokrasi dan memperkuat persatuan nasional. Alasannya karena sudah sesuai dengan keputusan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 22 Agustus 1945 tentang pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai tunggal. Bagaimana jawabannya? Ih, kagak di video. Benar. Yakin. Apa jawabannya tadi? Nih, jawab nih. Yang punya si seri Aprian. Monyong itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gimana? Langsung mencapai ini. Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Rahayu kelompok 3. Apa tujuan dari organisasi PNI? Mencapai Indonesia merdeka dengan menggunakan 3 asas, yaitu self-help, berjuang dengan usaha sendiri, dan non-mendicanci. Sikapnya terhadap pemerintah juga antipati dan non-kooperasi. Betul. Benar. Nih yang nomor 2 nih. Geser aja, geser. Yang punya si Pasha. Itu tuh. Tuh yang ini nih. Ini enggak yang tadi. Nah itu. Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pasha. Kelompok 1, mengapa PNI dapat terpecah belah menjadi Partindo dan PNI baru? Hari ini disebabkan pada saat akan terjadi pembubaran partai, golongan yang menolak pembubaran tersebut golongan Merdeka, yang kemudian membentuk organisasi PNI baru, sedangkan golongan yang setuju membentuk partai politik baru yang disebut Partai Indonesia atau Partindo. Pasha betul nggak? Nambahin. Enggak. Ayo deh, Gimana Pasya? coba. Kurang. Coba sini. Hadir. Rama Rizky. Pijal. Febri. Coba HP. Ya apa jawabannya? Kan beda jawabannya masih Pasha. Jawabannya dari Udah kan? Belum. Berapa lagi?
Terima kasih. Terima kasih. Mana Min? Dani, itu gantiin dulu tuh. Tadi yang tadi si Anas bilang dia buat si pasien nanti ditambahin lagi. Karena terdapat perbedaan antara PNI baru dan Partindo. Terus lu jelasin dong partai PNI baru ada lebih gini-gini sampai yang sini. Dari menambah aku ya yang tadi bilangnya karena terdapat perbedaan antara PNI baru dan Partindo. Antara Partai PNI baru antara PNI baru dan Partindo. PNI baru dan Partindo. Terus langsung baca ini. Yang itu tuh yang itu. Oh. Iya. Terus karena terdapat PNI baru dan Karena terdapat perbedaan. karena terdapat perbedaan PNI baru dan Pasien dengerin dulu. Baru 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya akan menyambung jawaban dari Fahri Iskandar. Karena terdapat perbedaan PNI baru dan Partindo. PNI baru lebih mengutamakan pendidikan politik dan sosial, sementara itu Partindo lebih mengandalkan organisasi massa dengan aksi-aksi massa untuk mencapai kemerdekaan. Dah, cukup. Was, coli dulu. Oh iya. Jauh lebih puas daripada sebelumnya. Wih, ntar diedit gini. Ada banyak kata-kata kotor loh sini. Jadi suarain. Nih, siapa menjawab? Siapa lagi yang belum jawab? Udah semua ya? Spesial belum panggil aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ria kelompok 5. Bagaimana strategi dalam melawan kolonial Belanda? Gerilya adalah salah satu strategi perang perjuangan dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan sejarahnya, perang ini termasuk melawan perang yang dilakukan secara berpindah-pindah, sembunyi-sembunyi, serta penuh sabotase, namun tetap fokus dan efektif. Bagaimana? Betul? Iya, udah lulus. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kita mau nanya lu, Eko. Udah. Mau gantian? Udah. Ini tinggal kelompok berapa? Bangun. Assalamualaikumnya bareng-bareng, nanti assalamualaikumnya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sekian, terima kasih. Presentasi kami sudah selesai. Kami cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.